Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita muliakan, para habaib, para asatid, para ulama, para orang tua, para sesepuh, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Wabil khusus yang sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Masdura Rahili, Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Al-Ustaz A'am Khunaifi, Al-Mukarram wal Muhtaram Habib al-Mahbub Al-Habib Hashim bin Alawi Al-Attas, juga Ketua DKM Masjid Jami' Bustanul Ibad Bapak Haji Rahiman, Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustaz Syahrani, serta para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di Masjid Jami' Bustanul Ibad dalam rangka menyambut tahun baru Islam sekaligus santunan anak-anak yatim. Kita sudah sama-sama membaca zikrullah, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala tercujur kepada kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup, Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan afiah di dunia wal akhirah, Allah hindarkan kita daripada segala musibah, bala, penyakit, wabah, fitnah, ma zahara minha wa ma batan, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sekarang kita berada di tahun 1443 Hijriyah. Bulan apa sekarang? Bulan apa sekarang? Muharram. Habis Muharram apa? Safar. Habis Safar? Rabiul. Habis Rabiul Awal. Habis Rabiul Tsani. Agak tersendat dikit. Ya. Biar hafal kita. Sama bulan-bulan Islam biar hafal. Syiar-syiar Islam biar tahu. Kita besarkan syiar-syiar Islam, termasuk menyambut tahun baru Islam. Ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengagungkan syiar Allah, banyak syiar-syiar Allah di dalam satu tahun. Sekarang kita merayakan menyambut tahun baru Hijriyah. Ini termasuk syiar Allah. Nanti 2 bulan lagi masuk bulan Rabiul Awal. Di situ ada syiar Islam, syiar Allah, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syiar Islam. Nanti 3 bulan kemudian masuk bulan Rajab, syiar Islam juga Isra dan Mi'raj. Kemudian 2 bulan lagi, 2 bulan berikutnya masuk bulan Ramadan, termasuk syiar Islam. Ada di situ malam nuzulul Quran. Sebulan kemudian masuk tanggal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. 2 bulan kemudian masuk lagi Idul Adha atau Lebaran Haji. Jadi 1 tahun tuh terus syiar-syiar Islam banyak tuh. Kita mesti hafal itu. Mesti tahu, mesti hafal bulan-bulan Islam. Karena bulan yang diaku oleh Allah di dalam Al-Quran adalah bulan-bulan Islam dari Muharram sampai Dzulhijjah. Dinyatakan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan yang ada di sisi Allah, jumlah bulan yang ada di sisi Allah ada 12 bulan. Bukan bulan Masehi, bukan bulan nasional, bukan. Tapi bulan yang dimaksud di sini adalah bulan Islam. Dari kapan bulan Islam itu ada? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi bulan-bulan Islam itu udah ada. Bahkan sebelum tahun Masehi dimulai, bulan-bulan Islam sudah ada. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kalau kita menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim, kapan beliau memotong hewan kurban pertama kali? Tanggal 10 Zulhijjah. Memang tahun Hijriyah dimulai 1443 tahun yang lalu. Tapi kalau bulan Islamnya dimulai dari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita mesti hafal itu. Ya. Malam tahun baru Islam kita mesti hafal. Kapan tanggal kelahiran Nabi, mesti hafal supaya kagak diotak-atik. Supaya kagak dipingserin. Biarin orang mau pingserin, yang penting hati kita kagak mingser daripada syiar-syiar agama Islam. Karena orang yang mengagungkan syiar Islam termasuk dari ketakwaan hati, kata Allah di dalam Al-Quran. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, karena itu sesungguhnya daripada takwa hati. Sebelum anggota badan kita bertakwa, hati kita harus bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu. Jadi menambahkan keimanan.
menambahkan kecintaan kita kepada Allah, menambahkan kecintaan kita kepada agama, dimulai dari hati. Kata Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila hati ini baik, apabila hati ini bertakwa, apabila hati ini taat, maka anggota badan yang lain akan ikut bertakwa, akan ikut taat kepada Allah Subhanahu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila ini hati rusak, apabila hati ini tidak bertakwa, apabila hati ini tidak taat kepada Allah, maka anggota badan yang lain akan ikut rusak, akan ikut buruk, akan ikut tidak bertakwa, dan tidak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada yang namanya sia-sia kita rayakan ini malam-malam tahun baru Islam. Kita menyambut tahun baru Islam, tidak ada yang sia-sia. Apalagi sudah kita sama bacakan zikrullah. Kata Nabi di dalam hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat taman surga, datanglah ke situ, duduk di situ. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga ya Rasulullah yang ada di dunia? Qala hilaquz zikri. Nabi bersabda, taman surga yang ada di dunia adalah yang dimana di situ dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua-muanya dapat. Kita syiarkan syiar agama, kita bacakan zikrullah, kemudian kita mendengarkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan sejarah beliau. Kalau kata ulama, zikrul awliya tanzilur rahmah, menyebutkan para wali turun rahmat dari Allah. Pengen gak dapat rahmat Allah? Pengen dapat kasih sayang Allah gak? Orang jangan lagi banyak dapat rahmat Allah. Satu rahmat Allah yang kita dapatkan cukup untuk menghindarkan kita daripada api neraka. Apalagi rahmat itu banyak. Kalau disebutkan para wali saja turun rahmat, apalagi yang disebutkan orang yang paling bertakwa, manusia yang paling dicintai sama Allah, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Makanya kalau ada acara syiar-syiar Islam, jangan berat kaki kita untuk melangkah, jangan berat hati kita untuk menuju tempat-tempat kebaikan. Karena tempat-tempat yang seperti ini insya Allah akan menghilangkan kesulitan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesuntukan, menghilangkan kesengsaraan. Kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, majlisul maulid majlis yujallil kuruh, majlis maulid, majlis yang di situ disebut nama Nabi, akan menghilangkan kesulitan, kesengsaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau sudah masuk tahun baru, sudah berpindah tahun 1433 Hijriah, berarti umur kita nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Kurang. Kurang jatahnya. Yang aturan kita hidup 10 tahun lagi, jadi tinggal 9. Berkurang jadi. Hidup kita jadi berkurang. Umur kita jadi berkurang. Jatah hidup kita jadi berkurang. Kalau kita tahu mungkin berkurang, harus semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu, setiap hari berjalan terus, kita mendekati kematian, maka setiap hari pula kita harus bertambah baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bertambah takwa kepada Allah. Kita harus bertambah dekat, bertambah taat kepada Allah. Tahu mati datangnya kapan? Tahu gak? Apalagi mati ini kita nggak tahu. Mati tidak dikasih tahu, tidak diumumin oleh Allah. Tapi ini merupakan rahmat dari Allah. Bu, mati nggak dikasih tahu sama Allah, itu kasih sayang Allah kepada kita. Coba kalau orang mati diumumin, bagaimana kira-kira?
Fulan bin Fulan, orang penggilingan baru, bulan besok dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana? Hidup nafsu apa enggak? Nafsu makan enggak? Hah? Nafsu kerja enggak? Makanya diumpetin sama Allah, sengaja disembunyikan. Semua sudah tertulis ajal kita, namun disembunyikan sama Allah. Kita nggak tahu mati itu kapan datangnya. Yang muda jangan merasa aman, yang sehat jangan merasa jauh dari kematian. Jangan. Wakam tazawwad, dikatakan dalam syair, tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Bersiap-siap, berbekallah dari dunia, ya, fa innaka la tadri, karena engkau sesungguhnya tidak tahu, idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri, apabila datang malam hari, apakah kamu tahu akan hidup sampai pagi? Ada gak di sini yang bisa jamin hidup sampai besok? Ada apa enggak? Ada gak yang bisa jamin saya besok pasti hidup? Ada apa enggak? Semua perkara itu milik Allah Subhanahu. Jadi jangan merasa aman. Kematian itu ibarat orang punya pohon paya, pohon pepaya. Orang kalau punya pohon pepaya, kapan aja dia mau ambil itu pepaya boleh, yang mentah boleh. Boleh enggak? Boleh. Dia bisa untuk bikin sayur asam, atau dia bisa bikin lalap. Yang mengkel boleh enggak? Boleh. Buat apa? Ngerujak. Jadi yang mentah ibarat orang anak-anak muda. Kapan saja Allah mau ambil boleh aja, kita milik Allah kok. Jadi kematian itu nggak pandang tua, nggak pandang muda, tidak pandang abjad, huruf kagak pakai daftar huruf kagak. Orang yang punya pohon paya mau diambil itu pepaya ketika matang boleh apa? Apalagi kalau yang matang pasti diambil. Emang yang mati banyakkan yang tua, tapi yang muda jangan merasa aman. Emang yang mati kebanyakan yang sakit, tapi yang sehat juga jangan merasa aman. Wa kam min saqimin wa kam min sahihin mata min ghairi illati. Berapa banyak orang sehat yang mati tanpa penyakit. Apalagi zaman sekarang, zaman corona begini. Ya, takut gak sama corona? Takut gak? Ngeri apa enggak? Berani? Berani? Berani, jangan takut juga. Jangan serahin sama Allah. Romanya di sini badar semua nih. Tuh hari pakai masker tuh, badar semua di sini ya. Gak ada yang takut romanya. Takut banget jangan, berani banget juga bang. Jangan, tetap waspada boleh sambil berserah kepada Allah. Mudah-mudahan yang di sini semuanya terhindar daripada corona, semuanya nggak ada yang kena. Panjang umur, sehat afiat, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Banyak orang sekarang mati tanpa penyakit. Memang di akhir zaman, kata Nabi, udah tanda-tanda kiamat, mautul faj'ah. Banyak orang yang mati dadakan kayak tahu bulat. Banyak orang yang mati dadakan. Kemarin baru ngobrol sama gua, tuh mati. Banyak banget yang seperti itu. Yang saya kenal banyak, apalagi para ulama, apalagi para guru, para kiai, para habaib yang alim-alim, banyak yang diambil oleh Allah SWT. Ini tanda akhir zaman. Karena di akhir zaman Allah angkat ilmu dari muka bumi. Bagaimana caranya Allah mengangkat ilmu? Bukan diangkat tuh ilmu dari akal-akal orang alim, bukan. Tapi Allah ambil orang-orang alim. Allah panggil orang-orang yang ngerti ilmu, orang-orang yang ngerti syariat, para kiai, para ulama dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di bumi sedikit dengan orang-orang yang ahli ilmu. Kalau sedikit dari orang-orang yang ahli ilmu, sedikit keberkahan yang Allah turunkan ke muka bumi ini para hadirin. Ini yang mesti kita takutin. Ini yang mesti kita waspada. Mereka keamanan di bumi. Para ulama ini keamanan di bumi. Para ulama ini yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada ulama, laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau tidak karena ulama, maka manusia akan jadi seperti binatang. Na'udzubillah min.
Karena ulama yang mengarahkan kita menuju syariat Allah, karena ulama yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung masih ada ulama, mumpung masih ada kiai, orang-orang baik, orang-orang soleh, dekatkan mereka. Sayyidina Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya zahimil ulama wajalisil ulama, dekati para ulama wahai anakku, duduk bersama para ulama. Kita duduk dengan ulama sama seperti duduk sama Nabi kita Muhammad SAW. Manjalasal ulama, kata Nabi, faka'annama jalasani. Barang siapa orang yang duduk sama ulama, maka dia sama aja duduk sama aku. Man ahabbal ulama faka'annama ahabbani. Orang yang cinta sama ulama berarti dia cinta kepada Rasulullah SAW. Man safahal ulama faka'annama safahani. Orang yang cium tangan ulama, dia sama seperti cium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ini jangan lagi masih hidup, udah meninggal dunia aja memberikan manfaat. Saya baca kitab, kalau nggak salah di kitab Al-Barakah atau kitab Al-Mustadraf fi kulli fannin mustadraf, di situ dikatakan seorang ulama yang dikubur di satu tempat itu bisa memberikan keringanan azab, bisa memberikan rahmat, bisa memberikan syafaat untuk ahli kubur yang ada di sebelahnya 40, sebelah kanannya. Untuk orang yang dikubur sebelah kirinya 40, di depannya 40, di belakangnya 40. Itu sudah matinya, sudah meninggalnya. Apabila seorang ulama lewat satu kampung, maka kampung tersebut yang sedang diazab libur dulu azabnya, 40 hari diliburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau kita boleh bayar dikubur ratusan juta, kalau kita boleh bayar dekat ulama, bukannya di sono, no, di mana yang sampai miliaran dikubur di Kerawang, San Diego, 600 juta satu kapling. Itu juga yang dapatnya yang paling pojok di Bogor Mede. Ya. Kalau yang rada pinggiran bayarnya 1,2, tuh di sono tuh dikubur bayarnya 1,2 M. Coba kalau 1,2 M disumbangkan buat masjid, disumbangkan buat musola, disumbangkan buat yayasan. Jangan lagi dikubur di sono paling pojok, nah dikober dikuburnya paling pojok. Allah akan turunkan rahmat karena sebab amal jariah yang diamalkan untuk masjid, untuk pembangunan kebaikan. Mau ngapain? Sampai 1,2 M. Apa malaikatnya bayan di sono? Agak begitu, malaikat mah nggak pandang kaya, nggak pandang miskin, nggak pandang pejabat, nggak pandang rakyat. Kalau memang dia ahli maksiat ketika hidup di dunia, pasti digedik sama malaikat. Walaupun tuh kuburan mahalnya kayak apa tahu, walaupun di atasnya ditata pakai rumput yang rapi, walaupun di atasnya dipakai bebatuan marmer, malaikat nggak takut. Kalau memang ahli maksiat, digedik sama malaikat sampai mendem 70 hasta ke bawah. Nggak sampai di situ, dibangkitkan lagi, digedik lagi, terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tapi kalau yang meninggal orang baik, walaupun dikuburnya di pojok, kan kadang ada orang yang mesen, Tong, ntar kalau gua mati, lu kubur gua di pinggir jalan ya biar ada ramean dikit. Ada yang begitu. Lah di kuburan mah kagak begitu. Asal kita udah dikubur, udah pindah alam barzakh, udah nggak ada pengaruhnya lagi mau rame, dia mau kagak. Yang penting amal ibadah. Tuh di sini dikatakan yang dikubur dekat ulama mendapatkan syafaat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita masih hidup, deketin para ulama, deketin guru-guru kita. Jangan jauh-jauh dari majelis taklim kalau kita pengen selamat. Ini anak-anak muda terutama, jangan jauh-jauh dari ilmu, jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh-jauh dari para ulama. Kalau kita pengen hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biar zaman lagi pada susah, kita nggak bakalan merasakan kesusahan itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, karena masih ada dua penceramah lagi guru kita. Ada Kiai Haji Mastura Rahili, juga ada guru kita Kiai Haji Ang Hunayfi, yang insya Allah akan menyampaikan nasihat-nasihat. Kita dengarkan, jangan bangun. Satu nasihat yang kita dengarkan, kita bawa pulang, kita pakai.
Ya, kata Nabi, satu bab yang kita pelajari daripada ilmu. Ini kan ceramah kan ilmu juga. Ya, makanya kalau lagi ceramah tuh dengerin betul-betul. Jangan ngobrol, jangan megang HP, jangan pakai moto. Ini kadang ada doyan buat moto. Bentar-bentar moto, asal ketemu kita, foto, kemarin udah kan, lagi di sini. Ada yang begitu, padahal kagak dicuci ini sama dia. Jangan dengerin kalau lagi ceramah tuh dengerin. Satu bab ilmu yang kita pelajari, kata Nabi, satu bab ilmu yang kita pelajari lebih baik daripada sedekah gunung Abi Qubais yang dirubah menjadi emas sama Allah SWT. Itu gunung Jabal Abi Qubais yang ada di kota Mekah. Kalau dirubah jadi emas, itu gunung emas punya kita sedekahin, gede apa enggak pahalanya? Gede enggak? Ngaji, nuntut ilmu, satu bab ilmu yang kita pelajari, pahalanya lebih gede lagi dari sedekah gunung Abi Qubais yang dirubah jadi emas. Makanya dengerin, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.